Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Di episode kali ini, perkenalkan nama saya Pina Apriliani akan menemani kalian semua dalam 1 jam ke depan. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Ada kegiatan apa aja nih? Ada yang lagi ngerjain tugas? Atau ada yang lagi liburan? Atau ada yang masih free-free aja nih? Untuk kalian yang punya waktu luang, jangan lupa tetap stay di podcast Bincang Kampus Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Oke, jadi Sobat Bincang Kampus, udah tahu belum sih di era sekarang gizi itu bukan hanya tentang dapur ataupun kalori. Nah, di sini juga fondasi gizi itu menjadi fondasi kesehatan masyarakat, kunci pencegahan penyakit, dan bagian dari strategi pembangunan manusia. Tapi, seperti apa sih sebenarnya dunia karir di bidang gizi ini? Dan seberapa luas sih peluangnya? Serta apa aja sih tantangan yang harus siap dihadapi oleh mahasiswa gizi ini? Kalian penasaran nggak? Pasti penasaran kan? Nah, mau tahu gak kalian semua? Jadi, mumpung ada pakarnya di sini, ayo kita kupas tuntas tentang D3 Gizi di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kampus Cirebon ini. Di sini kita kedatangan tamu yang luar biasa atau narasumber yang luar biasa, yaitu Ketua Program Studi D3 Gizi Kampus Cirebon Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Ibu Dr. Hajah Wiwit Estuti STP MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Sehat, sahabat Bincang Kampus ya? Iya, betul. Ya. Ibu akhir-akhir ini ada kegiatan apa aja Ibu di kampus? Ya, alhamdulillah nih kita baru saja sahabat Bincang Kampus melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan kuliah pakar. Ya, kuliah pakar itu tujuannya memberikan wawasan gitu ya kepada seluruh betul, Ibu. mahasiswa kita, juga dosen tentang bagaimana membangun karakter yang bertanggung jawab, yang etis dan empatik gitu ya, sehingga nanti lulusan ahli gizi itu jadi orang-orang yang benar-benar qualified gitu. Iya, nah kita datengin ini psikolog gitu. Psikologi Ibu. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, iya. Oke Ibu. Ibu banyak sekali kan calon mahasiswa ini yang penasaran gitu. Kenapa Ibu itu terjun di bidang gizi ini Ibu? Ya, kalau kita lihat kenapa pertanyaannya saya terjun. Pertama, saya senang bahwa di sekolah ini adalah pada waktu saya mendaftar itu ini sekolah vokasi yang sekolah siap kerja. Karena saya memulai karirnya dari D1 saat itu. D1, D1, ya. Jadi sekolah untuk seorang ahli gizi ya. Jadi asistennya ahli gizi gitu ya. Berarti udah langsung Ibu dari awal gitu. Ya. Nah, kemudian selain itu saya melihat karena gizi itu erat kaitannya dengan makanan gitu ya. Betul, Ibu. Jadi saya lebih wah kayaknya nih makanan nih memang dibutuhkan oleh setiap orang dan setiap waktu. Sehingga menurut saya bahwa bekerja di bidang gizi itu tidak akan ada habis-habisnya dan putus-putusnya gitu, karena akan dibutuhkan terus selalu gitu. Betul Ibu, iya. Jadi kalau untuk program studi D3 Gizi ini sangat penting banget ya Ibu, selain untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, apalagi anak-anak ya Bu ya, untuk masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya ya Bu. Ya, karena di program D3 Gizi ini kan sekolahnya sekolah vokasi. Jadi bagaimana seorang lulusannya akan dilatih untuk atau dibekali dengan ilmu yang lebih ke psikomotor, keterampilan. Kecuali misalnya nanti memang akan ada dunia memasak, dunia merencanakan program gizi, dunia bagaimana memberikan konsultasi gizi kepada klien, kemudian juga dunia bagaimana dia menjadi seorang asisten peneliti gitu ya. Jadi merancang untuk sebuah hasil survei dan menganalisanya gitu. Baik Ibu, di program D3 ini tuh lebih ke banyak teori ataupun praktik Ibu? Ya, karena sebagai sekolah vokasi,
tentunya banyak ke praktek ya. 75% ataupun 60% itu lebih banyak praktek. Kemudian selebihnya adalah teori. Iya, berarti 25%-nya itu teori ya Ibu ya. Nah, untuk kalian yang senang banget buat praktek ataupun buat di luar kelas ya Bu belajarnya itu cocok banget untuk masuk ke program D3 Gizi ya Bu. Untuk masuk ke program D3 Gizi itu ada ininya nggak sih Bu, tahap-tahapannya gitu? Ada berapa tahapan ataupun ada jalur masuknya itu ada berapa sih Ibu? Ya, kalau kita lihat yang di Poltekkes ya, itu kan ada jalur reguler yang biasa ya. Kemudian setelah itu kita juga buka jalur mandiri. Selain itu juga ada jalur untuk yang dari rapot ya. Prestasi ya Bu? Prestasi, jalur prestasi ya gitu. Baik. Jadi banyak kesempatannya. Banyak banget ya Bu. Nah Ibu kan orang-orang itu kenal dengan jurusan gizi itu jurusan yang suka masak-masak gitu. Padahal kan enggak ya Bu ya. Jadi itu gimana sih Bu buat meluruskan pandangan orang tersebut itu bahwa gizi itu bukan hanya masak-masak aja gitu Bu. Iya. Jadi memang banyak yang salah persepsi. Tapi memang tidak menyalahkan juga. Karena bagaimanapun karena kita sangat erat kaitannya dengan makanan. Memang juga kita harus tahu seni memasak ya, seni kulinernya gitu. Bagaimana mengolah sebuah bahan pangan, apakah dari bahan pangan lokal atau dari bahan pangan yang dari luar, menjadi sebuah makanan yang memang benar-benar optimal untuk kebutuhan ataupun kesehatan tubuh kita gitu. Jadi selain memasak, keterampilannya juga bagaimana mengolah data, menganalisis, kemudian membuat market sebuah produk gitu ya. Jadi memang tidak akan lepas dengan dunia masak gitu. Tetapi tidak hanya itu saja tentunya kan. Betul. Ya Ibu, misalnya ya kita itu menjadi ahli gizi di rumah sakit Ibu. Itu kan berarti kita tidak langsung yang masaknya kan Bu, cuman kita tuh membuat menunya gitu. Iya, bisa juga. Jadi kita membuat menu artinya manajemen makanan institusi di rumah sakit ya. Jadi kita merancang menunya, apakah menunya mau menu biasa, kemudian menu kelas 1 ataupun menu VIP. Nah, lalu kita menghitung unit cost-nya berapa. Tetapi kita bisa memberikan juga misalnya arahan ataupun instruksi kepada pelaksana yang meng-create masak itu di dapur, kita bisa begitu kalau kita pun bisa memasak kan. Nah, iya betul Ibu. Masaknya misalnya jangan terlalu coklat gorengnya. Gitu kan kita juga harus tahu tekniknya. Tekniknya ya Bu ya. Iya, sehingga seorang yang bisa mengarahkan itu minimal dia juga mengetahuilah cara teknik masaknya seperti apa ya Bu ya. Iya betul. Nah Ibu kan kalau kita tuh sering ngelihat di rumah sakit itu kalau makanan untuk pasien itu seringnya tuh nggak suka dimakan itu Bu. Soalnya katanya tuh hambar atau gimana. Itu gimana sih Bu cara ngatasinnya? Ya sebenarnya saya pada waktu saya menjadi ahli gizi dulu di awal saya mengalami hal yang serupa gitu. Tapi waktu itu saya dimotivasi. Dimotivasi oleh seorang dokter. Dan ada 4 dokter kalau di rumah sakit tipe C itu, dokter bedah, dokter anak, dokter kandungan, dan satu lagi itu dokter penyakit dalam. Nah jadi di dalam kita membuat supaya makanan itu menarik itu memang dirasa ya. Selain dirasa juga di garnisnya. Nah jadi saya ditantang waktu itu. Bagaimana nih supaya menu nih bisa habis dimakan pasien. Iya betul. Nah alhamdulillah. Jadi dengan garnish, dengan mengganti tempat peralatan makan yang lebih menarik, terutama untuk di VIP kan. Betul Ibu. Itu kan pasiennya harus khusus gitu ya. Jadi penanganannya itu sehingga mereka menimbulkan selera makan. Iya betul. Berarti dari penampilannya Ibu ya, terus dikasih motivasi juga ke pasiennya ya Bu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita makan plato gitu kesannya kayak makanan omprengan gitu ya, atau makanan yang kurang membuat kita tuh kurang greget untuk makan gitu ya. Jadi harus digantikan beda kalau makannya tuh piringnya putih, mangkoknya putih gitu kan, jadi bersih dan menimbulkan selera makan.
Terus Ibu kan kalau ahli gizi itu tidak hanya di rumah sakit ya Bu, bisa di perusahaan atau catering atau di puskesmas ya Bu. Nah itu kan memberikan edukasi ke masyarakat. Betul. Itu gimana sih Ibu, potensinya itu apakah besar ataupun sangat kecil gitu Bu? Ya, kalau untuk sebuah melakukan promosi gizi, melakukan edukasi, itu pasti skill yang harus kita miliki itu adalah kemampuan publikasinya. Public speaking ya, public Bu. speakingnya. Nah di gizi kita belajar tentang hal itu. Di mata kuliah ada mata kuliah namanya promzi gitu ya. Jadi kemampuan mengolah kata, memberikan edukasi di depan masyarakat, sekelompok masyarakat di puskesmas ataupun di rumah sakit itu memerlukan retorika tertentu tentunya. Betul Ibu. Sehingga pesan yang kita sampaikan itu sampai ke sampai ke masyarakatnya ya Bu ya. Iya, betul. Iya, betul. Kadang kalau semisal kita kan mengedukasi itu cuman ya udah didengerin aja gitu ya Bu, nggak dilakuin gitu atau dilaksanain, atau apalagi ada orang tua yang punya anaknya itu stunting Ibu, kadang kan suka ya udahlah, kadang suka kayak gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau di dalam teknik kita melakukan penyuluhan itu perlu ada interaksi timbal balik tuh. Jadi mahasiswa juga dibekali gimana bisa melakukan sebuah evaluasi dalam penyuluhan. Jadi setelah kita penyuluhan, kemudian sebelum dites, kemudian disuluh atau diberikan edukasi lalu dites kembali. Jadi kita dia bisa tahu nih edukasinya apa sih hari ini gitu. Oh gitu Ibu. Ya jadi memang diajarin juga teknik-teknik seperti itu untuk mahasiswa kita gitu. Baik Ibu, jadi kan sekarang tuh terkenal dengan yang namanya itu nutrition influencer. Nah itu yang program D3 itu peluangnya banyak gak sih Bu kalau semisal mau jadi nutrition influencer itu? Bisa, jadi itu peluangnya sangat tinggi karena kan kita itu belajar mata kuliah manajemen usaha gizi. Nah di manajemen usaha gizi itu bagaimana kita membuat sebuah produk, kemudian produk ini kita kemas dengan baik, terus kita dengan sistem digital marketernya bagaimana kita mempromosikan atau memarketkan. Iya betul. Nah terus dia kandungannya apa gitu, sehingga produk ini bisa termarket dan terinfluence gitu. Jadi dipasarkan ya Bu ya. Ya itu dari segi marketing produk. Tapi dari segi pengetahuan tentunya pengetahuan gizi itu banyak tentang misalnya bagaimana mengatasi orang-orang yang diabetes dalam kesulitan makan. Kita bisa ngasih edukasi juga menginfluence teman-teman yang diabetes atau orang tua yang diabetes ini harus dikasih pengetahuan gitu ya tentang gizi untuk orang diabetes atau tentang untuk gizi untuk jantung dan sebagainya. Oh gitu. betul. Ibu. Jadi peluang untuk nutrient influencer itu sangat besar. Sangat luas ya Bu ya. Iya, apalagi dengan media massa sekarang ya. Iya betul, ada media sosial. Ada apalagi tuh banyak ya Instagram Bu ya. dan sebagainya. Iya, untuk jurusan program D3 ini bisa nggak sih Bu kerja di luar negeri gitu? Oh iya, jadi kemarin ini ada 5 mahasiswa kita lulusan dari kita alumni yang ikut lolos untuk program ke Jepang. Wah, Masya Allah. Salah satunya. Jadi kenapa gitu? Pertanyaannya kerja apa sih di Jepang gitu kan? Pasti kan nanyanya gitu. Iya betul Ibu. Nah itu ternyata di Jepang itu ritme piramida penduduknya itu banyak lansia. Oh lansia. Nah, lansia ini memerlukan sebuah pelayanan gizi untuk para lansia. Kan dia nggak sama dengan kita. Dari teksturnya harus lunak, kemudian dari jumlahnya, porsinya, kemudian dari variasinya, sehingga seorang ahli gizi sangat dibutuhkan oleh di Jepang ini. Itu. Iya, Bu. Nah, alhamdulillah kemarin saya juga ikut membuka acaranya untuk program kelas Jepang ini. Mudah-mudahan 5 orang yang masuk ini bisa
ikut gitu. Iya. Tapi itu tuh ada kursus dulu gak sih Bu? Iya, dikhususkan, terutama bahasa, iya, terutama cara kita melayani lansia, tentang pola makannya gitu. Tapi bukan bahan-bahan kayak makanan pokok nih di Indonesia sama Jepang tuh kan berbeda ya Bu, itu gimana nantinya Ibu? Ya jadi kan ketika kita memberikan makanan bagi suatu bangsa itu kan memang harus dilihat dari budaya setempat ya. Iya, betul. Nah kalau misalnya di Jepang tuh misalnya suka makanan-makanan yang kedelai, tentunya kita. Nah karena di Gizi itu sahabat bincang kampus, jadi di Gizi itu juga belajar bagaimana mengolah makanan kontinental, oriental, ya. Nah, makanan-makanan tersebut kan mendunia istilahnya, betul, yang tujuannya memberi bekal kepada mahasiswa supaya bisa mengolah makanan tidak hanya makanan lokal Indonesia, jadi bisa makanan dari luar gitu. Gitu ya Bu. Berarti kita belajar tuh nggak hanya makanan di Indonesia saja ya Bu, tetapi di luar belajar negeri kita. Belajar. Iya betul. Di kuliner namanya. Gizi kuliner Ibu. Iya. Oke. Jadi di program D3 Gizi ini, apakah kita itu bisa berwirausaha sampai bikin catering itu boleh Ibu? Maksudnya bisa? Iya, kita kan ada mata kuliah namanya catering gizi. Catering gizi. Jadi bagaimana mahasiswa ini dibekalin ilmu-ilmu memasak dalam jumlah banyak, kemudian bagaimana melakukan marketing untuk catering yang dia rancang. Nanti soal-soal ujiannya juga berkaitan dengan bagaimana sebuah produk ataupun sebuah usaha catering ini dibangun, bagaimana membuat perencanaannya, kemudian melakukan pelaksanaan masa persiapan pengolahan sampai ke monitoring, dan juga bagaimana keamanan dari produk yang akan dihasilkan. Ya itu sangat penting banget ya Bu, apalagi keamanannya itu, kualitas produknya juga ya Bu. Nah itu untuk catering itu di status nilai gizinya juga dihitung nggak Bu? Iya, dihitung. Betul. Kan kita berdasarkan angka kecukupan gizi ya 2019. Di mana di situ dari semua kelompok umur, dari bayi, balita, anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai lansia. Kan ada kelompok umurnya. Nah, lalu kita akan membuat sebuah perencanaan di catering itu sesuai dengan sasaran kita. Gitu. Luar biasa kan, banyak kan? Sangat luar biasa sekali ilmunya. Nah Ibu, jadi kan sekarang itu pemerintahan Bapak Prabowo itu ada yang namanya makanan gizi gratis itu Bu, yang makanan bergizi gratis. Nah banyak banget teman-teman kan udah pada tahu kali ya di sosial media itu katanya makanannya itu udah basi Ibu. Kadang kalau pas mau dimakan terus ada yang ada hewannya gitu di sayurannya, itu gimana Ibu sebagai kita yang menjadi ahli gizi gitu? Nah, di ahli gizi juga di ahli gizi juga diajarkan kita tentang bagaimana keamanan pangan dari suatu proses produksi. Jadi proses namanya sistem hazard analysis critical control point ya. Jadi ini untuk sebuah bekal juga bagi mahasiswa kita. Dengan mata kuliah ini mereka jadi bisa melaksanakan pelayanan gizi itu secara baik dan aman. Jadi tidak timbul kayak keracunan dan sebagainya dalam penyelenggaraan makanan bergizi gratis itu gitu ya. Nah untuk Ibu sendiri nih, Ibu tuh pernah membuat produk untuk dijual gitu atau penelitian tentang produk tersebut Ibu? Ya, nah salah satu penelitian yang saya tahun ini juga dilakukan komersialisasi namanya ya. Jadi kalau sebuah penelitian itu kan levelnya sampai komersialisasi dan hilirisasi. Sehingga produk yang saya inovasi itu adalah dari beras merah dan kedelai hitam yang dibuat sup krim. Sup krim bisa Ibu. untuk lansia, kemudian bisa juga ibu hamil di kondisi krisis kesehatan maupun kondisi bencana. Nah, itu kita juga sudah analisis dari segi mikrobiologinya aman, kimia, kemudian dari organoleptik dan juga dengan sistem halal.
ya. Halal. Kemudian itu dinyatakan aman, nah baru bisa kita komersialisasi, kita produksi dalam jumlah banyak. Iya, berarti sudah BPOM ya Bu, sudah aman ya, gitu sudah untuk BPOM. disebarluaskan Ya, ya Bu betul, ya. sudah ada izin edarnya. Terima Iya. kasih. Ibu, apa aja sih kalau tantangan kita setelah fresh graduate itu kayak kalau dari jurusan D3 Gizi ini apakah sulit mencari kerja atau malah kitanya yang ditunggu-tunggu gitu Bu? Alhamdulillah sejak ada program Bapak Presiden sekarang dengan adanya Badan Gizi Nasional itu kebutuhan ahli gizi semakin meningkat ya. Kemarin saya juga sempat wawancara dengan Radar Cirebon bahwa dari analisa jumlah peminat semakin meningkat ya. Jumlah diterima dari kita juga semakin meningkat. Yang tadinya kita hanya satu kelas, sekarang jadi 2 kelas. Begitu Ibu? Iya, karena minat minat lembaga untuk melakukan kerjasama dengan menerjunkan ahli gizi itu semakin meningkat, apalagi dengan program makan bergizi gratis sekarang ini. Jadi gitu. Banyak yang ditarik Animonya mungkin ya Bu banyak ya. yang kan sekarang kan banyak tuh. Iya, betul. Dibutuhkan seorang ahli gizi gini ya untuk ditempatkan di mana gitu. Nah, Ibu kalau semisal kita bekerja nih menjadi seorang ahli gizi itu persaingannya tuh ketat apa enggak sih Bu? Bekerja ya? Iya. Ya, ketika bekerja itu tergantung sih sebenarnya kalau misalnya apakah dia sebagai seorang ahli gizi misalnya pegawai negeri, tentunya ketat juga. Jadi banyak yang ikut, kadang nggak lulus tesnya gitu ya. Tetapi masih banyak misalnya seperti tidak hanya sebagai ASN, bisa juga di pegawai swasta ya. Jadi bisa berkiprah di mana saja. Ibu bisa ngasih satu nasihat buat life lesson buat calon mahasiswa gizi ataupun kita juga yang udah menjadi mahasiswa gizi? Ya, jadi sahabat Bincang Kampus, beberapa motivasi mungkin yang bisa saya berikan. Kita harus tetap memperhatikan apa yang kita makan ya. Iya, jadi kita sekarang itu ditentukan dari apa yang kita makan. Sehingga makanan yang kita makan memang harus benar-benar terpilih dan sesuai dengan aturan gizinya ya. Dan sebagai calon ahli gizi masa depan tentunya harus lebih semangat energik ya. Karena dengan kita sekolah di gizi kita punya wawasan tentang bagaimana sih anak-anak itu tidak lost generation. Jadi Ibu, menjadi insan masa depan yang penuh semangat ya. Dan bisa menjadi aset bangsa yang lebih baik gitu. Amin ya Bu. Nah Ibu tuh udah jadi Kaprodi selama berapa tahun? 1 tahun ini. Oh 1 tahun ini. 1 tahun baru ya. Baru ya Ibu baru ya. Iya. Ya mudah-mudahan sampai akhir pengurusannya ya bisa berjalan dengan baik. Nah Ibu, apa sih pencapaian Ibu yang paling membanggakan gitu yang Ibu lihat dari lulusan Gizi Poltekkes Tasikmalaya yang di kampus Cirebon ini? Ya, di kampus Cirebon ini memang keunikannya itu ada beberapa mahasiswa yang saya melihat pada waktu mahasiswa sebetulnya dia biasa gitu. Tetapi setelah bekerja itu jadi seseorang yang sukses gitu. Atau dia down pada waktu jadi mahasiswa, kebetulan bimbingan saya, terus bagus gitu akhirnya. Jadi itu makanya tadi dalam kata sambutan saya di kuliah pakar bahwa seorang tidak sukses hanya karena IQ ya. Betul, jadi juga EQ-nya, emotional quotient-nya. Jadi bagaimana dia mengatur emosinya, kemudian bagaimana dia berempati, kemudian dia juga bisa menjadi seorang yang akan lebih baik. Yang jelas hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, betul. Dan hari esok lebih baik dari hari ini. Iya, gitu sahabat kampus. Nih Ibu, misalnya ya ada calon mahasiswa yang kayak, aduh aku ragu nih misal masuk ke prodi D3 Gizi ini. Gimana sih Ibu buat
caranya biar dia itu termotivasi ataupun dia itu punya semangat lagi gitu biar bisa masuk prodi D3 Gizi ini? Iya, jadi salah satunya adalah yaitu tadi kita jual ide bagaimana prospek ke depan sebagai seorang ahli gizi gitu ya, yang pasti dibutuhkan di setiap level manapun gitu, karena gizi itu dibutuhkan oleh setiap orang siapapun dia gitu. Iya, betul. Nah itu salah satunya. Oke, baik teman-teman, pastinya bakal banyak lagi yang akan kita gali dari narasumber kita, Ibu Wiwit. Oke, jangan kemana-mana ya, kita akan bahas lagi yang lebih seru, jadi tetap di Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Hai Sobat Bincang Kampus, kita kembali lagi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Masih dengan Ibu Dr. Haja Wiwit Estuti STP MSI. Ya. Baik Ibu, di sini aku mau nanya-nanya lagi dong Ibu. Apa tuh? Di program D3 Gizi ini bekerja sama dengan apa aja sih Ibu? Ya, memang salah satu keunggulan kita dari program D3 Gizi Cirebon ini, kita melakukan kerjasama ya. Kerjasama itu banyak sebetulnya dengan stakeholder yang ada di Cirebon, nasional maupun internasional. Wow. Nah kali ini sahabat semua, saya ingin bercerita tentang bagaimana kerjasama kita dengan Semio Rekfon Universitas Indonesia yang merupakan salah satu ya NGO ya untuk Asia Tenggara. Asia Jadi Tenggara, Ibu. khusus dalam bidang gizi dan kesehatan Masya Allah, gitu iya. ya. Nah pengalamannya adalah pada waktu 2019 kami ditawari oleh Semio Rekfon ini untuk melakukan kerjasama khususnya program Nutrition Go to School. Bagaimana program gizi itu tuh Vin bisa masuk ke sekolah-sekolah. Itu khusus gitu Bu, untuk ya, sekolah-sekolah. untuk sekolah-sekolah. Jadi Nutrition kita School. menjadi salah satu memberikan bantuan SDM kepada sekolah dalam bentuk transfer knowledge ya. Jadi pengetahuan, ya. Edukasi mungkin ya Bu. Ya. Nah, dibarengi dengan Semio Rekfon ini. Nah, dan di Nutrition Go to School ini kita bagaimana mengenalkan ke sekolah-sekolah tersebut, khususnya kepala sekolah, guru, dan juga siswa yang ada di sana untuk mengenal lebih dekat tentang gizi. Untuk anak yang sehat gitu. Itu betul. ceritanya di Nutrition Go to School itu. Ya. Nanti kalau semisal di yang tingkat sekolah itu dari SD Ibu atau dari Jadi awal mulanya itu Vin kita 2 sekolah SD, 2 sekolah SMP. Awal mulanya Ibu? Ya di kota Cirebon di kota Cirebon. Ya yang tadinya misalnya di Nutrition Go to School itu kegiatannya banyak ya. Jadi dari sarapan bersama, kebiasaan sarapan bersama. Kita yang bawa dari rumah atau dibagi? Bawa dari rumah. Dari rumah. Tapi bersama gitu ya Bu bersama. makanya ya. Jadi nanti di sana bisa menilai tuh. Ini sarapannya bener apa enggak, sesuai gizi seimbang enggak gitu, sesuai isi piringku enggak gitu. Nah kemudian juga berkebun. Berkebun Ibu? Berkebun. Nah asik banget coba. Seru banget bisa pastinya. dengan hidroponik, bisa dengan berkebun di depan kelas. Semuanya jadi lebih ke berkebun tomat, terong, cabai dan sebagainya. Biar bisa dipanen gitu ya Bu ya. Nah jadi nanti setelah mereka panen
ada kegiatan yang kita sebut dengan cooking class namanya. Cooking class. Nah, cooking class itu memasak makanan sehat, intinya seperti itu. Jadi dari SD ya tentunya menu-menunya harus sesuai dengan menu-menu yang anak-anak itu. Nah, kemudian juga selain kebun sekolah, mereka juga diajarin bagaimana berternak ikan. Berternak ikan juga Ibu? Nah, kita dapat bantuan dari pada waktu itu adalah dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Oh, pertanian. Nah, jadi kita dikasih bibit, terus kita tinggal buka lahan untuk bertanam ikan, berternak ikan. Nah, kemudian ikannya nanti dengan konsep gemar makan ikan, kemudian gitu. Cooking class, luar biasa lah pokoknya kegiatannya. Ya, sangat keren ya Bu ya. Keren lah pokoknya. Nah, baik, tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang-bincang dengan Ibu Wiwit yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Oke teman-teman, pastinya sangat bermanfaat sekali yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke teman-teman, nantikan bincang-bincang yang lebih seru dan menarik. Sampai jumpa di episode Bincang Kampus selanjutnya. Bincang Kampus, cerita kampus yang menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.